Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya mohon izin untuk share screen, Pak Edi. Ya, silakan Pak. Bisa terlihat ya, Pak ya? Ya, sudah Pak. Baik, ini safety moment kita kali ini mengenai failure mode untuk pneumatic system. Bapak Ibu semuanya, ini pneumatic system ini termasuk yang kalau saya katakan ya gimana cukup lama ya digunakan sebagai media untuk kontrol sistem terutama untuk kontrol sistem di dunia industri. Saya ingat di tahun berapa tuh 80-an 90-an ini pneumatic system sudah merajalela gitu karena yang pertama dia aman, jadi tidak menyebabkan ignition source gitu. Tapi soal reliability itu problem. Gitu. Jadi mesti ada banyak usaha untuk maintenance supaya pneumatic system ini bisa terjaga keandalannya. Baik, saya mulai. Nah, ini common failure di pneumatic system itu untuk di industri, terutama bahwa pneumatic unit itu kalau dia bisa leak gitu ya, terutama dari seal sistemnya itu bisa leak. Oke. Nah, kalau dia menggunakan pneumatic cylinder, itu juga kalau dia leak dari seal-nya, ini bisa menyebabkan mekanisme untuk kontrol maupun untuk untuk processing-nya itu terganggu ya. Jadi terhambat. Kemudian yang ketiga, biasanya kalau pneumatic system dia menggunakan valve. Ya, kalau valve-nya ini leaking juga menyebabkan loss of pressure gitu ya. Karena dia menggunakan pressure, menggunakan udara. Pneumatic system ini menggunakan udara pada pressure tertentu. Nah, kalau dia loss of pressure, tentu mekanisme untuk pneumatic systemnya itu tidak bisa bekerja gitu. Nah, ini problemnya. Ini common failure mode untuk di pneumatic system. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemudian ada lagi potensial causes dari pneumatic system fail. Jadi kalau dia pneumatic system itu fail, itu penyebabnya itu apa? Nah, kira-kira begini. Jadi kalau bisa dilihat ya, ini kira-kira sekilas diagram untuk pneumatic system biasa ada air kompresor, kemudian ada tangki udaranya, kemudian kadang-kadang dia juga menggunakan air dryer ya supaya dia kering gitu, tidak basah karena dia untuk menghilangkan humidity-nya, kemudian ada filter ya, baik itu pre-filter maupun final filter. Kemudian baru dia digunakan untuk didistribusikan ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini yang pertama, jadi potensial causes dari pneumatic system fail ini kalau regulator udaranya itu tidak bisa discharge gitu, mampet sekarang begitu ya. Jadi kalau regulator sistemnya, karena dia set pressure-nya itu tinggi, apa dari kompresor itu tinggi, kemudian dia di set tertentu berapa bar, 6 bar misalkan ya. Nah, itu dia harus harus bisa mendischarge pressure gitu ya. Nah, kemudian poor air quality. Jadi kalau kualitas udara yang kurang bagus dari kompresor ini juga bisa menghambat sistem pneumatik ya. Jadi kemudian yang ketiga, lubrikator air tube-nya itu kosong. Kadang-kadang dia menggunakan ditambah dengan lubrikan ya untuk supaya memudahkan sistem mekanisme dari misalkan ke valve-nya sendiri. Jadi dicampur dengan istilahnya itu lubrikan. Nah, ini yang juga bisa kalau dia kotor itu bisa menjadi penyebab untuk plugging juga. Nah, kemudian air filter itu tidak bekerja. Jadi filter yang tadi yang ini untuk memfilter udara ini dia tidak bekerja atau mungkin dia blocking ataupun begitu ya, sehingga menyebabkan udara yang tersuplai ini kurang dan pressure juga berkurang. Kemudian aging komponen dari high humidity. Jadi kalau dia peralatannya sudah terlalu lama sehingga menyebabkan dia high humidity ya. Jadi udara ini dengan kalau high humidity jadi airnya banyak, jadi yang difilter itu terlalu banyak airnya. Kemudian clogging karena kontaminan, banyak macam kontaminan dari debu dan sebagainya. Kemudian seal-nya sendiri experiencing extreme stress ya, karena dia pressure itu kadang-kadang tidak konstan ya, jadi kadang tinggi karena dia menggunakan filter tadi ya.
kemudian bisa juga rendah karena sistem namanya juga sistem mekanis dari kompresor sendiri, sehingga kadang-kadang sealnya itu stres dan mulai untuk istilahnya itu deteriorate berkurang untuk kemampuan sealingnya. Kemudian inadequate lubrikan tadi saya sudah sebutkan, kontaminan dari air supply juga termasuk debu dan sebagainya, kemudian mungkin juga pasir, kemudian extreme pressure spike, kadang-kadang pressure tinggi naik. Ya, karena dia mungkin regulatornya sudah kurang bagus sehingga pressure yang dipompakan dari kompresor itu yang di pressure itu dia tinggal spike gitu, naik sekali sehingga ini bisa kadang-kadang menyebabkan cup itu pecah gitu ya. Kemudian rod end dan bend on break, ya, cubingnya sistem pemipaan itu sendiri menggunakan cubing atau cubing itu bisa saja dia terjepit ataupun pecah ataupun break dan sebagainya sehingga loss of pressure. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang kembali high humidity dan poor air quality. Nah, jadi kalau kompresor untuk memaintain kompresor itu ini dua hal yang perlu diperhatikan, high humidity dan poor air quality. Sehingga ini kalau kita perhatikan bisa menghindari potensial failure dari pneumatik terutama untuk downstreamnya. Jadi mulai dari valve komponen ataupun peralatan yang menggunakan pneumatic system ya. Termasuk untuk regulator pressure-nya. Nah, karena kalau dia failure ya, jadi pressure-nya drop. Kalau sudah pressure drop, sementara kebutuhan misalkan untuk sistem pneumatik dia 6 bar misalkan dia cuma mensuplai 3 atau 4 bar sehingga tidak bisa bekerja maksimal peralatan sistem pneumatik tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini paling penting sekali untuk dilakukan maintenance secara berkala terhadap sistem pneumatik ya. Jadi direkomendasikan sistem pneumatik ini di maintenance secara berkala, kemudian merefer kepada prosedur atau preventive maintenance yang dikeluarkan oleh manufacturer sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira demikian Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldiansa atas penyampaian seperti momen sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Arufiko Septanto. Waktu kami persilakan Pak Arufiko. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Saya izin share screen sendiri ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Kelihatan Bapak-Bapak untuk share screen-nya? Sedang dalam proses. Kelihatan Pak? Udah? Masih proses ini Pak. Tampilan saya sudah muncul share screen-nya. Sudah muncul ya di situ ya? Sudah Pak. Tapi ini agak nge-hang ini. Oh, ini. Iya, ngeheng nih di sini Pak nih. Berhenti. Mungkin diulangi lagi aja ininya. Ya, sudah Pak. Sudah kelihatan Pak.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera. Pertama-tama ucapkan terima kasih pada Pak Edi atas waktunya dan juga Pak Heldi tadi atas safety momennya untuk pembukaan terkait sistem pneumatik dari plus dan minusnya. Itu ya memang sering kejadian ya Pak ya di plan, terutama masalah leak sama maintenance, dan juga terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu peserta pada seminar BKTF pada hari ini, tanggal 8 Juni 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arufiko Septanto. Saya sekarang bekerja di PT Rekayasa Engineering. Saya sebelumnya alumni Teknik Fisika ITS tahun 2004. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil judul terkait pembuatan produk atau package yang menggunakan sistem pneumatik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heldi, memang sistem pneumatik ini teknologi lama, tetapi pada beberapa plan masih sering digunakan gitu, karena mungkin untuk meminimalisir arus listrik ya atau power gitu. Kebetulan saya pernah bekerja di salah satu fabrikator yang dimana membuat produk-produk sistem pneumatik gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ke Bapak-bapak, Ibu-ibu terkait pengalaman saya dalam pembuatan produk yang berkaitan sama sistem pneumatik. Oke, untuk pertama mengenai sistem pneumatik sendiri ini, istilahnya pneumatik berasal dari bahasa Yunani yaitu pneuma, yang berarti nafas atau udara. Istilah pneumatik ini selalu berhubungan dengan udara bertekanan, baik tekanan atmosfer maupun tekanan di bawah atmosfer atau vakum ya. Sehingga pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan atau udara gempa. Sistem pneumatik yaitu udara yang difungsikan sebagai media transfer dan sebagai penyimpanan tenaga atau daya dengan cara digempa atau dimampatkan. Udara termasuk golongan zat fluida karena sifatnya yang selalu mengalir dan bersifat kompresibel atau dapat digempa. Untuk selanjutnya, ini ada jenis-jenis sistem pneumatik. Sistem pneumatik dikategorikan menjadi 3 sistem, yaitu ada sistem tekanan tinggi, sistem tekanan sedang, dan sistem tekanan rendah. Untuk sistem tekanan tinggi, ini biasanya disimpan atau di dalam tabung metal atau air storage cylinder dengan range tekanan 1000 sampai 3000 psi. Sedangkan sistem tekanan sedang itu mempunyai range tekanan antara 100 sampai 150 psi. Dan sistem tekanan rendah ini sekitar range antara 1 sampai 10 psi ya dalam sistem pneumatik. Oke, untuk selanjutnya ini komponen basic sistem pneumatik. Ini hampir sama tadi yang disampaikan dengan Pak Heldi, bahwa untuk sistem komponen pneumatik pertama dari air kompresor, ini ada air receiver untuk penampungan, dan selanjutnya untuk dryer ya untuk pengering supaya udaranya itu tidak lembab, tidak ada kandungan airnya. Terus kemudian service unit. Nah, ini adalah suatu komponen sistem pneumatik, penghasil pneumatik. Biasanya ini dalam package tersendiri. Sedangkan selanjutnya ini sistem pneumatik digunakan untuk apa aja sih? Salah satunya di sini saya ambil contoh adalah untuk kontrol valve, kemudian untuk menggerakkan aktuator. Bisa juga untuk shutdown valve atau blowdown valve atau sistem yang membutuhkan instrumen air supply gitu. Nah, ini adalah produk atau package yang akan saya sharingkan terkait di mana menggunakan sistem pneumatik. Yang pertama yaitu nitrogen bottle package atau N2, kemudian corrosion inhibitor atau chemical injection package, kemudian fusible loop system atau fusible loop panel, terus selanjutnya pneumatic control panel atau wellhead control panel atau WHCP. Oke, untuk selanjutnya, ini adalah salah satu contoh produk nitrogen bottle package. Di sini saya ambil contoh, di sini ada 3 botol ya.
Ada tiga botol. Di sini satu feature, dua yang digunakan untuk proses dalam sistem pneumatik ini. Kebetulan di sini untuk headernya ini pakai cuping ya, ini cuping ukuran setengah, dan di sini ada proses switch, terus ada three-way valve untuk logic output-nya untuk dari nitrogen dari tabung. Ini contoh produknya ya. Terus selanjutnya saya akan share ini terkait PNID-nya, PNID untuk desain nitrogen bottle package atau istilahnya mungkin skematik diagramnya ya. Gitu. Untuk pertama ini ada botol ini ada dua, terus ini satu feature, terus kemudian ini ada kode B2, ini regulator, di mana regulator ini adalah untuk apa istilahnya mengatur pressure, di mana di dalam botol ini pressure-nya sampai 2000 psi. Ini di setting di sini ada 75 psi, jadi outputan dari regulator ini harapannya mencapai 75 psi. Di sini ada kode C2, ini flexible hose ya. Terus kedua selanjutnya ini ada kode D, ini valve, di sini manual valve. Nah, ini ada header, di sini contoh desainnya pakai cuping setengah inci dengan ketebalan 0,049 volt thickness, dan di sini ada regulator lagi ya untuk mereduce pressure. Dan di mana untuk sistem fungsinya adalah di sini ada instrumen air supply, di sini masuk ke ini semacam solenoid valve. Tapi sistemnya pneumatik ya, kayak semacam three-way valve. Terus ini masuk ke pressure switch. Nah, pressure switch ini pressure switch high atau PSH di setting 3 PSIG. Nah, apabila pressure switch berfungsi, pressure-nya mencapai 3 PSIG akan mengaktifkan three-way valve ini dan menggerakkan valve ini untuk membuka valve untuk mengalirkan nitrogen ke metanol tank ini. Kebetulan di sini metanol. Nah, ini contoh desain PNID untuk nitrogen bottle package. Itu. Di sini saya kasih kode-kode ini untuk menjelaskan material-material yang akan dipakai apa aja gitu dan tipenya apa aja. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan mengenai materialnya yang tadi terkait nitrogen botol tadi. Di sini ada kode misalnya A, jadi jumlahnya ada 3, itu N2 silinder 47 liter. Ini kapasitasnya dan complete with cap and valve, maksudnya dengan penutup dan valve. Terus ada kode B tadi, pressure control valve atau pressure regulator, complete with gauge, pressure gauge setengah inci, material 316 SS. Terus tadi yang kode C itu flexible hose ukuran setengah inci, material 316 SS. Terus tadi yang kode D ada ball valve setengah inci, MPTF 316 SS, stainless steel. Terus ada kode G ada setengah inci NPT pressure control valve dengan material 316 SS, settingannya 2 PSIG. Terus ini ada kode J tadi, ada gauge valve, ini biasanya untuk pressure gauge. Terus selanjutnya ada tipe K, ini 4,5 inci pressure gauge, ini pressure gauge. Terus selanjutnya ada tipe L, kode L, ini pressure switch ya, switch high dengan set. Ini tadinya awalnya 5, ini belum saya revisi, mohon maaf. Terus M, ini shutdown valve tadi yang untuk istilahnya untuk menutup aliran header, dan tipe N ini three-way normally close. Nah, terus dalam mendesain nitrogen bottle package kita juga harus mempertimbangkan material-material tubing and fitting ya, karena di sini di desain tadi itu tidak ada piping,
Berarti di sini ada mungkin fitting ya, tubing and fitting. Kita harus mengestimasi berapa jumlah kebutuhan untuk fitting-fittingnya, konektornya gitu. Dari jumlah material, setelah kita ngelis material ini, nanti akan ketahuan berapa sih jumlah material yang kita butuhkan, dan dari list ini kita bisa juga mengestimasi harga, terutama cost estimate. Dari setelah kita list, kita susun, kita akan ketahuan sih berapa sih cost estimate-nya gitu. Oke, untuk selanjutnya ini terkait desain ya, mengenai view-nya atau dalam bentuk 2D tapi di dalam apa kita bentuk dalam 3D gitu, dalam tampilan 3D. Jadi setelah mendesain tadi list material, kita harus memprovide dalam bentuk 3D-nya itu. Dan dari sini nanti kita ketika kelihatan, misalkan produknya belum jadi, nanti kita bisa kelihatan sih desain yang kita akan provide itu seperti apa gitu. Apakah kira-kira ada material yang kurang atau tidak gitu. Terus untuk koneksinya kira-kira untuk apa luasan areanya itu apakah cukup atau tidak. Yaitu ya ini untuk N2 bottle package ya Pak ya, untuk sharing. Nah untuk selanjutnya ini contoh-contoh desain N2 bottle package yang lainnya yang berbeda dari yang tadi. Ini contoh ada N2 botol, ini ada 3 botol. Kebetulan di sini desainnya pakai pipa ya. Kalau tadi mungkin pakai cuping. Ini sistemnya langsung dalam artian keluar dari nitrogen langsung ke regulator, terus di sini ada regulator lagi langsung menuju ke plant gitu. Di sini ini pakai pipa 1 inci. Terus selanjutnya ini yang warna merah ini kombinasi, ini kebetulan CO2 package untuk sistem safety. Nah, di sini dikombinasi dengan nitrogen, di mana sini untuk biasanya untuk safety atau untuk bakaran ya, misalnya gitu. Nah, ini ada apa namanya panel. Di sini di dalamnya ada sistem logik, cuma logiknya pneumatik gitu, ada beberapa rangkaian tubing. Dan ini instrumen air supply-nya dari nitrogen. Gitu. Untuk selanjutnya, saya akan share produk selanjutnya untuk yang menggunakan sistem pneumatik, yaitu ini corrosion inhibitor package. Di mana corrosion inhibitor package ini berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi korosi dalam suatu pipa dengan menginjeksi suatu cairan. Nah, di sini apa namanya? Contoh ada tangki, terus ada pompa, ada pressure gauge, di mana pompanya di sini pompa pneumatik, pompa pneumatik, terus ini ada level gauge juga untuk mengetahui tingginya liquid level, dan juga ada level transmitter dengan tipe DP untuk mengukur tinggi level juga dan menghubungkan ke PLC atau ke DCS. Terus selanjutnya ini contoh PNID terkait corrosion inhibitor package. Tadi mungkin contoh ini ya barang yang sudah jadi, dan ini PNID-nya, di mana di sini ada tangki, terus ini ada level gauge yang tadi ya, level gauge, terus ada level transmitter. Kebetulan yang dipakai tipe DP, differential pressure. Terus ini ada liquid keluar. Terus di sini ada calibration pot. Calibration pot ini untuk mengetahui keluaran liquid kira-kira berapa, satunya bisa galon per day atau galon per hour, tergantung. Nanti bisa kita lihat antara kondisi aktual sama kondisi yang ada di calibration pot apakah sesuai atau tidak. Ini untuk
outputan dari tangki masuk ke pompa, terus outputan dari pompa ini ada pulsation dampener, ada pressure gauge, ada PSV. Pulsation dampener ini untuk meredam ya, meredam pressure, sedangkan pressure safety valve ini untuk menjaga pressure ya. Di sini di setting sekitar 300 psi. Nah, untuk untuk suplai pompanya untuk menggerakkan pompa di sini menggunakan sistem pneumatik, di mana ini ada suplai, di sini ada solenoid valve ini untuk safety apabila nanti terjadi emergency ini bisa diaktifkan untuk menutup aliran udara, dan di sini ada regulator untuk menjaga pressure supaya di sini disegel 35 psi, di mana input masuk ke pompa untuk suplainya 35 psi. Dan ini ada 2 pompa ya, cuman ini satu backup, satu running jalan. Oke, terus untuk ini kode-kode material, ini untuk dikasih kode, tiap-tiap material dikasih kode, misalkan ini misalkan contoh valve kodenya U, terus calibration port kodenya H, terus pompa kodenya A gitu. Ini untuk membedakan aja dan memperjelas saja gitu. Untuk selanjutnya ini description tadi yang dari material-material yang saya gunakan dalam desain tadi. Contoh misalkan kode A di sini adalah corrosion inhibitor pumps. Ini maksimum 0,57 galon per hour, maksimum bisa sampai 7.200 psi. Terus kode B di sini pulsation dampener. Terus kode C di sini Y strainer, ini setengah inci 316 SS. Terus kode D pressure gauge, ranknya 0 sampai 2000 psi. Terus tipe E ball valve setengah inci, OD maksimum 2200 psi. Ini kode F, ini regulator rally valve dengan ukuran 1/4 male NPT, 1/4 female NPT dengan settingan 1300 psi. J check valve setengah inch OD. Terus tipe H calibration port for 16 galon per day atau GPD. Selanjutnya material lebih ke valve ya. Ini ada kode J, ada ball valve 1 inci, ANSI 800. Terus tipe K 2 inci, ANSI 150 RF. Kode L 3/4 inch, ANSI 150 RF. Kode M ini solenoid valve. Kode N ini pressure regulator valve. Kode P ini level gauge. Kode G level transmitter. Kode R gauge valve. Kode T ini ada block and bleed, Terus kode U ini valve valve setengah inch SNPT. Kode P plan arrester. Kode W valve valve setengah inch SNPT. Kode X 2 inci ANSI 150. Jadi saya mendistribusikan material-material ini dengan kode-kode, di mana kode-kode ini yang juga untuk membedakan itu tergantung dari PNID. Itu mungkin cara membuat list material untuk membuat resistor. Dan untuk selanjutnya ini juga ada material, ini material-material yang memang klinis ya, yang tidak bisa disetelkan. Jadi estimasi itu ada piping 1 inci untuk
custom dan typing 2 inci untuk tadi bisa tangki, ada tubing, ada beberapa konektor seperti email palette, konektor, elbow, email konektor, nanti ada register, ini register tadi, dari 2 inci menjadi 1 inci, ada kopling, inci. Jadi harapannya dengan membuat material ini kita bisa mengetahui jumlah material dan estimasi harga yang untuk membuat produk atau proses itu dapat jumlahnya, dapat estimasinya. Selanjutnya ini GA ya, mungkin untuk gambaran untuk tadi kan produk aslinya foto, jadi sebelum produk. Suaranya menjadi kurang ini, Pak. Oke. Jelas, Pak? Ya, sekarang jelas. Oh, ya. Ya, ini gambar GA ya, General Arrangement Drawing dari corrosion inhibitor yang tadi. Jadi sebelum barang tadi istilahnya jadi, kita mengestimasi buat 3D-nya gitu. Kira-kira tampilannya seperti apa, kita harus menempatkan pressure gauge, pompanya gitu supaya akses operation dan maintenance-nya mudah gitu. Ini corrosion inhibitor include dengan tangki. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan contoh produk lain, yaitu corrosion inhibitor tapi dengan beda ya, beda tipe atau beda size. Di sini ini ada portable ya, ini saya asumsikan portable corrosion inhibitor, di mana tangkinya tangki kecil, ini sekitar 30 cm, panjang, lebar sekitar ya 10 cm lah itu. Ini stainless semua materialnya. Dan untuk selanjutnya ini juga portable corrosion inhibitor atau chemical injection, tapi di sini tanpa tangki ya. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana itu. Untuk orang operator bisa ya mungkin dengan tangan bisa lah ini, karena nggak terlalu berat. Dan ini contoh corrosion inhibitor juga, ini kebetulan pakai drum ya ini. Karena kalau tadi kita pakai tangki dengan tipe rektanguler, ini pakai drum karena permintaan customer ya klien beda-beda. Ini contoh desain yang pakai drum. Terus selanjutnya ini juga tipe contoh lain corrosion inhibitor package. Ini ada tangki, kebetulan satu skid ada tangki, ada pompa juga gitu. Di sini ada 3 pompa pneumatik, ada pressure gauge, ada regulator dalam satu skid. Dan ini selanjutnya ini udah kombinasi ya, cuman di sini nggak ada tangki. Kita bikin corrosion inhibitor package, pompanya pneumatik, terus dihubungkan dengan beberapa fill instrumen elektronik juga. Di sini ada pressure switch, ini tipenya tipe elektrik. Cuman di sini tangki nggak jadi nggak satu include dalam skid, tangkinya terpisah. Nah, terus selanjutnya ini contoh produk yang menggunakan sistem pneumatik lainnya ada fusible loop panel. Ya, ini ada semacam box panel ya. Terus di sini ada nitrogen untuk supply-nya, untuk supply untuk fusible di dalam supaya bisa action ya, karena fusible panel ini kan tergantung dari fusible plug ya, ada semacam rangkaian ke fusible plug, dan nanti apabila fusible plug-nya bekerja, nanti sistem panel ini logik di dalam panelnya akan bekerja dan mungkin mengirimkan sinyal mungkin ke FGS system atau ke SIS system ya, atau safety instrumented system gitu. Nah, ini contoh produk fusible loop panel, dan ini contoh, mungkin saya ambil contoh skematik ya, skematik diagramnya. Ini contoh tadi, ini ada 2 silinder dengan kapasitas 10 liter. Ini include dengan pressure regulator valve, komplit dengan pressure gauge. Kebetulan di sini di setting 7 bar, dan di sini juga dilengkapi dengan PSV untuk pengaman di setting 10 bar. Ini ada 2 N2, nanti masuk. Nah, ini adalah
fusible panelnya, fusible panelnya, main-nya di sini. Terus di sini ada regulator, di sini ada pressure gauge, ini ada receiver orifice, dan ini nanti masuk keluar ke fusible plug ya. Fusible plug kan jumlahnya banyak ya, nanti rangkaian tubingnya masuk ke fusible loop, di mana kalau misalkan fusible plug bekerja nanti pressure berkurang, terus nanti ada indikasi dari transmitter mengirim sinyal mungkin ke ke FG system atau ke ASS system. Nah itu, jadi memang ini sederhana, cuman beberapa mungkin yang aplikasi yang menggunakan fusible plug kebanyakan menggunakan fusible loop system ini. Ini untuk desain fusible loop panel. Ini ada material juga. Ini saya kasih kode ya, mungkin untuk membedakan, untuk mendetailkan jenis-jenis materialnya. Nah, untuk selanjutnya ini material-material, penjelasan material-material tadi. Ini maaf, ada sedikit brand. Contoh yang tadi ada ball valve, ada jack valve, ada needle valve, ada regulator valve, terus ada orifice ya, terus ada relief valve, ada pressure transmitter, pressure gauge, nitrogen regulator, nitrogen cylinder, ada pressure switch-nya, dan ini ada cuping-cuping fitting ya mungkin. Ini kita memang harus mengestimasi, nggak bisa memastikan secara detail, tapi paling tidak kalau kita udah bikin skematik diagramnya, kita nanti ketahuan bisa mengestimasi untuk cuping fittingnya ini. Oke, nah ini contoh gambar 3D ya, atau tampilan 3D, tapi kita buat dengan CAD dari tampak depan, tampak samping, samping kanan kiri, dan tampilan dari belakang. Itu terus selanjutnya ini mungkin produk yang lain ya dari sistem pneumatik. Ini wellhead control panel atau pneumatic control panel. Ini memang yang paling kompleks karena hampir murni sistem pneumatik full gitu, dan cuping-cupingnya, instalasi cupingnya banyak dan harus susunannya harus rapi karena keterbatasan sama ya boxnya ini, panelnya ini, terus dalam instalasi juga bending-bendingan cupingnya itu harus rapi supaya koneksi dengan konektor itu supaya tight ya, supaya rapat, jangan sampai terjadi kebocoran, karena ini untuk head pan memang rawan muncul leak atau kebocoran karena memang sambungan-sambungan antar cuping itu banyak sekali. Dan ini yang digambar ini contoh tampilan wellhead. Ini istilahnya modul ya, kalau mungkin saya istilahnya ini kan sumur ya, sumur 1, sumur 2, sumur 3 ini bisa ditarik keluar untuk maintenance ya, ini tipe-tipe modul istilahnya gitu. Jadi ininya bisa ditarik keluar apabila terjadi kebocoran atau leak, ini bisa di maintenance gitu. Terus selanjutnya ini contoh saya terkait skematik diagram wellhead control panel. Mungkin secara garis besar ya, mungkin wellhead control panel skematik itu awalnya pasti ada instrumen air supply, kebetulan di sini N2 supply ya. Instrumen air supply di sini, terus ini terhubung dengan fusible loop atau fusible loop panel lah itu kan. Nah, dari dari supply ini itu biasanya untuk menggerakkan pompa hidrolik ya. Karena di dalam wellhead control panel ini kan sebenarnya untuk memonitoring atau mengontrol valve ya, valve yang ada di sumur, di mana biasanya istilahnya ada SCSSV, sub control surface safety valve. Biasanya umumnya itu penggeraknya pakai hidrolik. Terus ada SSV, surface safety valve, itu juga biasanya hidrolik. Terus
Kalau astas misalnya mungkin wing valve namanya istilahnya ya, kadang hidrolik, kadang pneumatik gitu. Jadi kalau di dalam wellhead, di dalam box panel pasti ada semacam reservoir yang isinya menampung liquid hidrolik, di mana itu untuk menggerakkan valve, yaitu yang tadi SG, SSV, terus kadang SSV. Dan untuk reservoir ini memang ada perhitungannya khusus ya, karena nanti untuk kita harus tahu jaraknya dari estimasi dari wellhead kontrol panel ini sampai ke SG, SSV maupun SSV itu berapa jaraknya gitu. Ini mungkin untuk masternya ya, tampilan master. Terus selanjutnya ini mungkin lebih ke modul atau mungkin masuk ke istilahnya SG, SSV atau SSV gitu. Ini contoh skematik untuk wellhead kontrol panel, mungkin saya nggak tahu detail ya, karena ini kompleks, kalau diterangin satu-satu mungkin agak kompleks. Nah, ini saya menyusun istilahnya list material, karena yang tadi di skematik kan mungkin ada beberapa material yang dikasih kode. Ini ada beberapa list material yang saya bacakan. Seperti ada pump with hand kit, ada hydraulic pump, yang tadi hydraulic pump untuk menggerakkan hidroliknya, liquid hidrolik. Terus ada breather akumulator, ini untuk menahan pressure ya di outputan pompa hidrolik. Terus ada level transmitter, ini biasanya untuk mengetahui levelnya hidrolik. Terus ada pressure transmitter, ini pressure transmitter, ada solenoid valve, ada three-way valve, ini tipenya tipe close dan tipe open. Terus juga ada beberapa pressure gate, biasanya pressure gate ini yang tipenya wall mounted ya, yang nempel di dindingnya panel. Terus yang sebelah kanan ini material-material lebih ke tubing fitting ya, tapi ada regulator, ada pressure valve, ada check valve, ada needle valve, ada flame arrestor, mungkin flame arrestor nanti dipasang di atas ya. Terus ada pressure switch, ada push button, ini untuk koneksi ke elektrik ya, untuk sinyal elektrik. Ini untuk detailnya ya, untuk tubing fitting yang estimasi jumlah koneksi konektor ini untuk mengkoneksi tubing satu dengan tubing yang lain, itu konektor. Terus ya ini mungkin tampilan view-nya ya, dari desain, tampak depan, tampak samping, kanan kiri gitu. Itu. Ya ini untuk wellhead control panel. Nah ini contoh wellhead control panel ya, yang tipenya bukan model tipe biasa, tampilan indikasi-indikasi tiap well-nya. Mungkin di sini dipisahkan sama semacam karet lah itu. Ini ada pressure gate, ini ada selector switch mungkin ya tipe manual, ini ada indikasi gitu. Ini mungkin itulah, ada sini mungkin ada sedikit summary ya dari saya mengenai terkait kelebihan sistem pneumatik. Mungkin fluida kerja mudah didapat dan ditransfer, dapat disimpan dengan baik, bersih dan kering, penurunan tekanan relatif lebih kecil dibanding dengan sistem hidrolik, viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan, sederhana dan murah. Ini mungkin kelebihan, dan selanjutnya ini kekurangan ya, kekurangan sistematik biasanya menimbulkan gangguan suara bising apabila pressure tinggi atau ada sambungan yang leak, terus kelembaban udara, terus bahaya pembekuan, dan gaya tekan terbatas. Dan mungkin itu penjelasan dari saya terkait beberapa produk menggunakan sistem pneumatik ya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Arufiko yang sudah menyampaikan paparannya ya tentang produk-produk peralatan yang
berbasis pada sistem pneumatik. Ini sangat langka ini sebenarnya yang mempresentasikan masalah ini. Memang waktu itu Pak Rufiko ini kalau yang instrumen-instrumen elektronik udah biasa nih, ini yang pneumatik. Enggak sih Pak, karena udah disampaikan teman-teman sebelumnya udah. Mungkin pengen yang kita lanjutkan dengan pertanyaan ya. Ini silakan pada bertanya nih lewat chatbox ya. Ini baru ada 2 pertanyaan nih. Silakan ditanyakan. Pertanyaan yang pertama ini dari Pak Ismail Ibrahim. Izin bertanya, apakah menggunakan service R atau instrumen R ini Pak? Ini yang mana Pak maksudnya? Untuk produk package yang mana? Nggak tahu ini pertanyaannya. Ini sebentar nih. Apakah ada penjelasan lebih lanjut ini Pak Ismail? Silakan disampaikan langsung juga boleh Pak. Mungkin kalau biasanya kalau apa namanya package istilahnya instrumen R ya Pak ya mungkin. Mungkin kalau ya mungkin istilah kata-kata ya kalau service R mungkin ya memang servisnya air ya udara ya mungkin udara memang kalau di dalam pneumatik pasti udara cuman mungkin kalau istilah ini biasanya pneumatik kan perlu instrumen air supply ya biasanya apa ya untuk gerakan ekupannya kan perlu instrumen air supply. Baik. Berikutnya dari Pak Arya Budi ini. Di fusible plug tadi kenapa check valve-nya double? Bentar Pak. Saya buka lagi Pak. Kalau di skematik ini ya ini ada kode S1 sebenarnya check valve atau apa Pak? Sim apa? Oh ya ini check valve kalau di sini ditanyakannya itu. Oh check valve. Oh ya betul ini di receive orifice ini ada kode B3B ya ini kode B ini check valve ini pada waktu itu ini permintaan klien Pak sebenarnya dari kita propose 1 aja sih gitu cuman dari klien propose minta 2 gitu Pak ini permintaan saja ini enggak ada mandatory. Oke, baik. Jadi sebenarnya propose-nya 1 ya, tapi ada requirement user dibuat 2. Baik, berikutnya pertanyaan masih dari Pak Arya Budi ya. Kalau pneumatik yang dipakai adalah instrumen gas ya, remote well, apakah ada desain yang berbeda dengan menggunakan instrumen R? Sebenarnya sama aja sih Pak antara instrumen saya sama aja instrumen R maupun instrumen gas ya karena cuman medianya yang beda ya itu tapi secara skematik sama Pak. Terus nanti mungkin pemilihan materialnya yang agak beda Pak mungkin itu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ini muncul lagi nih dari Pak Tulus ya. Dari Pak Tulus. Ini pertanyaannya sebentar. Ini harus. Oh ini bertanya langsung ke saya nih nggak muncul di ini ya di laptopnya. Apakah dalam merancang pneumatic system ada standar yang menandai basis? Yang jelas kalau standar mungkin ada apa ya tapi yang jelas gini kalau dari pengalaman saya kalau setiap mendesain pasti kita ada dokumen spesifikasinya ya misalkan baik N2 bottle package, fusible plug itu ada speknya ya dari user gitu. Tapi kalau detail misalkan
misalnya kayak standar apa ya, kayak internasional seperti ISA atau IPA atau apa, mungkin saya belum pernah Pak gitu, belum memakai standar internasional gitu. Acuannya tetap acuan dari user aja gitu. Baik. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Muncul lagi dari Pak Basuki Setiawidodo. Terima kasih atas sharing knowledge-nya. Menarik sekali materinya. Izin bertanya Bapak, apakah bisa disampaikan problem-problem yang sering dialami pada sistem pneumatik dan kiat-kiat apa saja untuk mengatasinya ya Pak? Ya. Yang jelas yang tadi awal diutarakan sama Pak Heldi itu memang problem-problem yang sering muncul bahkan pada saat fabrikasi maupun FAT ya, karena mungkin yang ambil contoh mungkin yang kompleks dalam sistem pneumatik itu wellhead control panel. Itu sejak desain awal itu pun udah beda pendapat lah, istilahnya beda pendapat ya antara mungkin engineer, terus teknisi, bahkan klien gitu untuk mendesain dari size box-nya panel, terus jumlah bukan jumlah well, penentuan letak well, karena nanti akan mempengaruhi ke instalasi running tubingnya di belakang di dalam panel gitu. Itu. Terus kedua, sebelum FAT saya juga sering terjadi masalah leaks gitu, yang tadi Pak Heldi katakan itu leaks sering banget terjadi gitu Pak, leaks kebocoran itu. Terus pada saat misalkan pada saat FAT juga leaks sering terjadi, dan pada saat misalkan FAT kita udah bisa menangani kebocorannya, pada saat delivery ke site pada saat istilahnya SAT ya, itu juga leak sering terjadi Pak, bahkan pada saat commissioning pun itu sering terjadi gitu ya. Memang kiat-kiatnya ya sambungan-sambungan itu kita harus benar-benar konsen, mungkin masalah terutama double ferrule ya, kalau di tubing istilah koneksinya double ferrule, jangan sampai harus benar-benar bagus, kadang-kadang ada yang rusak satu aja itu bisa mempengaruhi leak. Terus ada seal kayak isolasi, lupa namanya. Seal itu untuk supaya koneksi kuat gitu. Itu juga harus bagus gitu, Pak. Itu. Jadi ya memang harus teliti, Pak, gitu. Kalau kiat-kiat ya sampai sejauh ini pasti ada lah, kita udah menduga kebocoran-kebocoran di mana, tapi Pak memang sering terjadi gitu untuk sistem pneumatik ini. Baik, berikutnya dari Pak Albert. Apakah ada contoh perhitungan air consumption dalam penggunaan instrumen menggunakan pneumatik? Contoh perhitungan consumption. Kalau selama pengalaman saya nggak ada ya Pak ya. Kita mungkin langsung dikasih sama user untuk consumption-nya sekian gitu. Mungkin kalau kayak misalnya perhitungan control valve atau SDV kan misalnya ada kebutuhan power consumption berapa gitu ya. Kalau contoh perhitungan saya belum ada Pak gitu. Baik, berikutnya dari Pak Ferry, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, macam-macam valve itu merek apa Pak? Yang pertama ini mereknya. Ren. Macam-macam valve, karena kalau di pneumatik kan valve-nya kecil-kecil ya, ukurannya kadang sesuai dengan ikuti tubing, kadang 1/4, kadang setengah. Ya, yang umum digunakan ya mohon maaf mungkin nyebut brand ya, seperti Swajelok gitu, kadang Parker. Terus kadang mungkin yang sekarang ramai ya brand-brand Korea, brand-brand Cina ya gitu. Ya, ini seperti itu Pak. Baik. Nomor 2, adakah proses pneumatik pembuatan produk tertentu cuma kontrol logik sehingga tidak perlu PID?
Apakah ada proses pneumatik? Nah, membuatan produk hanya logik saja, tidak memerlukan PID. Bisa Pak, itu karena kalau yang pengalaman saya yang saya tangkap kan yang penting inputannya berapa, outputannya pengennya seperti apa gitu. Nanti logiknya didesain sendirilah tanpa menggantung sama PNED gitu. Cuman karena kadang-kadang kan produk-produk pneumatik contoh ya kayak misalkan N2 botol kan kalau di PNED mungkin semacam kotak aja gitu, ditulis N2 gitu. Terus misalkan fusible loop juga kadang-kadang cuman kotak aja gitu. Ya mungkin seperti itu ya Pak ya, mungkin yang saya tangkap. Nah, kalau yang ini Pak, bukan PNID, tapi PID control. Itu loh. Ada Oh, nggak itu yang? cuma kontrol logik sehingga tidak perlu PID. Apakah dalam ini itu Gimana ya ada Pak Mas? yang ya nih akan mungkin kalau control loop kan ada PID-nya. Kalau Apakah ini selalu nggak ada sih nggak Pak. ada ya? Banyak Pengalaman yang saya tidak nggak ada ada. ya sebenarnya ya. Ya nggak ada. Baik. Nomor 3, pada sistem pneumatik bagaimana penghitungan spek pipa tentang besarnya skedul pipa dengan besarnya tekanan? Terima kasih. Eh, Sebenarnya kalau untuk itu kita ya hampir sama ya sama engineering, misalkan engineering karena kita juga ngikuti apa apa ya misalkan ada data proses misalkan pressure berapa terus kita tetap ngikuti acuan desain yang dalam proyek itu gitu misalkan kita juga minta ini apa data-data ke piping ya untuk piping apa valve spec atau piping specification terkait schedule-nya berapa gitu. Cuman kalau tubing nggak ada schedule ya karena tubing kan kita mengacu ke manufaktur misalkan pressure 1000 nih misalkan di manufaktur apa brand A itu untuk mencapai 1000 voltage testnya berapa gitu. Ini seperti itu Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Arya Budi. Untuk well control modul, bagaimana desain logic untuk sequence logic untuk closer SC, SSV, master valve, dan wing valve? Desain logic untuk sequence logic ya. Ya, nih logic apa sequence logicnya ini? Logic sequence. Kalau pemahaman saya sih pengalaman saya logic kan biasanya ada istilah high pressure, medium pressure, sama low pressure ya. Biasanya kalau SG/SSV itu kita gimana desain logic misalkan keluaran dari reservoir atau pompa hidrolik kita desain untuk SG/SSV dulu biasanya untuk high pressure. Terus kemudian diregulate misalkan menjadi medium pressure nanti masuk ke master valve gitu. Terus kemudian wing valve ini bisa medium pressure, bisa low pressure kadang-kadang ya gitu tergantung desainnya nanti masuk ke wing valve. Ini seperti itu Pak ya sequence-nya ya Pak ya. Logiknya mungkin dari SC/SSV dulu terus nanti didesain masuk ke berurutan master valve baru wing valve gitu. Baik, berikutnya dari Pak Tulus. Jika berbicara reliability, apakah sistem pneumatik lebih baik dari sistem elektrik? Atau ada kriteria khusus dalam merancang atau pemilihan kapan kita menggunakan salah satu dari sistem tersebut? Kalau reliability pasti sistem elektrik ya, karena udah teruji. Terus dari sisi trouble ya, mungkin elektrik kan jarang trouble, kalau pneumatik itu sering terjadi. Makanya tadi di awal Pak Hedi sering harus maintenance, harus sering continue untuk apakah ada kriteria merancang atau memilih kapan menggunakan salah satu sistem tersebut. Mungkin ada semacam ini ya studi ya, mungkin kapan studi nanti dari studi tersebut dapat disimpulkan kapan harus menggunakan pneumatik, terus kapan menggunakan elektrik gitu. Ini seperti itu Pak. Kalau untuk
detailnya saya kurang paham. Cuma yang jelas harus ada studi lah kapan elektrik, kapan pneumatik gitu. Cuman reliability pasti menurut saya sih elektrik gitu. Baik. Berikutnya dari Pak Albert ya, bagaimana cara menghitung jumlah penggunaan botol N2 kalau lokasinya di remote area? Ini agak kompleks Pak. Mungkin kalau ini saya kurang paham, kurang tahu Pak detailnya Pak. Cuman ada perhitungannya Pak, saya nggak hafal Pak. Mungkin harus detailnya. Baik. Berikutnya dari Pak Dasri. Pak Dasri, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, standar apa yang digunakan untuk pengecekan korosi pada inhibitor package dan material-material apa yang dominan digunakan selama ini? Pengecekan korosi pada inhibitor. Mungkin kalau untuk apa mengenai liquidnya ya Pak ya, yang ditaruh di tangki inhibitor package, saya kurang ini Pak, kurang paham. Memang saya nggak sampai segitu karena saya lebih hanya membuat produk package-nya gitu, terus apa pemilihan materialnya, terus sampai mungkin painting skitnya gitu ya. Jadi kalau untuk pengecekan korosi pada saat misalkan maintenance saya belum pernah Pak gitu. Baik, nomor 2. Dalam paparan terakhir, Bapak ada 4 item kekurangan penggunaan pneumatik dan alasan seperti apa tools atau sensor yang terbaik digunakan dalam produksi sistem. Terima kasih. Pak. Pak mungkin bisa ini Pak ulangi Pak, agak kurang. Oh ini apa kan di paparan terakhir ada 4 item kelemahan dari sistem pneumatik ya. Iya Pak. Nah kemudian terus ditanyakan terkait dengan kekurangan yang tadi itu mungkin toolsnya atau sensor yang baik digunakan untuk memproduksi sistem seperti itu. Mungkin ini ya Pak ya, kalau kekurangan gangguan bising, mungkin fluida yang mengalir di dalam cuping itu kan mungkin pressure tinggi ya. Kalau ini biasanya memang kalau terjadi leaks akan terjadi bising atau suara gitu. Terus kalau kelembaban udara mungkin sampai udara lembab, terus kadang-kadang cuping mungkin mengembun ya, gitu. Seperti itu. Kalau terus bahaya pembekuan mungkin terjadi pembekuan instrumen R-nya ya dalam jarum cuping. Terus gaya tekan terbatas ini memang maksudnya sering terjadi kebocoran gitu, makanya mungkin gaya tekannya itu berkurang. Kalau tools sensor yang digunakan, ini saya kurang tahu ya Pak ya untuk detailnya ya, gitu. Karena Baik. untuk analisa seperti ini saya belum sampai sejauh itu. Baik, Sampai berikutnya dari Pak Yos nih. Berapa tahun rata-rata lifetime seal pada sistem pneumatik? berapa seal ya Pak? Ya, seal-nya ini. Kalau menurut katalog sih bisa sampai 10 tahun, 15 tahun ya Pak ya. Cuman aktualnya kadang-kadang nggak sampai segitu ya. Gitu. Bisa 5 tahun. Itu menurut Baik. pengalaman Pak. Saya nggak tahu kalau perhitungan ya. Gitu. Ya, oke. Berikutnya dari Pak Arya Budi. Untuk sistem pneumatik, apakah ada predictive maintenance yang bisa dilakukan? Predictive maintenance. Mungkin bisa sih Pak ya. Cuman saya belum pernah ya Pak ya melakukan ini predictive maintenance pakai di sistem pneumatik itu. Prediktif biasanya menggunakan signal sensor-sensor nih Pak.
Nah, ini mungkin dari sensor-sensor yang ada di sistem pneumatik, kalau memang ada ya mungkin bisa prediktif gitu ya. Tapi kalau nggak ada sinyal sama sekali ya kita nggak bisa melakukan prediksi karena nggak mendapatkan informasi kan. Sejauh ada informasi, misalkan pressure-nya, profilnya seperti apa, gitu kan, temperatur atau flow, itu mungkin kita bisa melakukan predictive maintenance. Ya kalau pneumatik yang sering memang pressure sih Pak gitu. Kalau Pressure ya, makanya itu kan pressure ada, nggak tahu kalau itu tadi kan lokal instrumen semua ya, jadi terpasang nggak ada remote monitoring. Kalau ada remote monitoringnya, mungkin dari sana bisa dilakukan predictive maintenance. Iya Pak. Cuman biasanya kalau remote ya paling pressure ya, parameter pressure aja ya. Pressure ada ya, yang remote monitoring Pak? Ya nanti kan dipasang pressure transmitter, nanti terus pakai apa pressure transmitter tipe remote itu ya Pak? Ya. Bisa itu. Oh ya, sejauh itu model seperti itu berarti dengan informasi pressure seharusnya predictive maintenance bisa dilakukan. Iya ya. Ada pertanyaan lagi? Mau disampaikan langsung juga silakan, sudah dibuka. Sambil menunggu, kalau yang sekarang banyak dibuat untuk apa saja Pak ininya? Paling yang proyeknya? Ini Pak apa corrosion inhibitor Pak itu. Corrosion inhibitor ya. Ya itu yang sering dapat apa pesanan gitu. Karena kalau sekelas BAJP kan itu memang benar-benar apa kredit ya Pak ya. Itu persaingannya juga banyak itu. Itu paling yang simple ya memang corrosion inhibitor itu, terus N2 package gitu. Kadang-kadang ya gas lift panel ada sih gitu. Ya memang sebenarnya sistem pneumatik aja kan package gitu, tinggal main logiknya mau seperti apa gitu. Ya. Tapi memang apa kekurangannya itu Pak, memang leaks Pak, pasti sering terjadi leak itu. Gitu. Apa tentang kesulitan spare part-nya gimana ini Pak kalau pneumatik ini? Kalau spare part sih nggak sulit Pak, ada itu kan. Cuman ya itu Pak, memang kalau misalnya kita udah connect, asumsi kita wah ini udah connect, udah ini, terus kita running, ya itu memang benar-benar nyetingnya itu yang lama Pak gitu. Pasti ada leaks itu. Contoh kayak misalnya corrosion inhibitor. Kita udah inject instrumen supply, pompa jalan, kita asumsi pompa udah setting nih, setting misalkan supply-nya misalkan 35 psig, output-nya misalkan liquidnya misalkan 0,57 galon per hour misalkan. Nah, setelah itu masih nggak sesuai Pak, harus disetting Pak memang. Entah itu pompanya lah, entah itu apalah, terus pasti kadang-kadang ada sambungan yang leaks juga Pak gitu. Walaupun kita udah optimis sih, udah kencang misalkan gitu. Itu masih ada leak-nya lah gitu. Baik, ini ada muncul satu pertanyaan nih Pak. Kalau tingkat korosinya standar apa digunakan terhadap pneumatik dan berapa harga unit pneumatik? Ini tanya harga pneumatik ini Pak, tentang penggunaan. Mungkin gini ya Pak ya, yang dimaksud korosi ini adalah jadi corrosion inhibitor package ini itu ada tangki untuk menampung lah liquid anti korosif lah, mengurangi korosif, dan ini diinjeksi ke pipa gitu Pak, maksudnya gitu, bukan ke sistem pneumatiknya gitu, cuman menggerakkan ininya sistem pneumatik. Tapi sebenarnya corrosion inhibitor juga untuk sekarang itu udah menggunakan elektrik juga sih sebenarnya gitu. Nah, itu cuman mungkin di sesi ini saya
mungkin yang memperkenalkan pneumatik gitu. Jadi menginjeksikan fluida ke pipa gitu. Maksudnya gitu Pak mungkin ini. Ya, kalau Jadi ini mungkin pertanyaan lingkungan yang korosi, yang bersifat nah, korosi ya terhadap kalau peralatan. kalau lingkungan apa namanya? Itu bisa jadi ya, bisa jadi enggak karena corrosion ini bisa ditempatkan misalkan di onshore bahkan mungkin di offshore. Kalau di offshore memang mungkin lingkungan korosif ya, mungkin material-materialnya yang ikuti standar instrumen atau mechanical ya yang di project itu mungkin yang standarnya gimana kalau di apa namanya di offshore gitu. Mungkin bisa jadi stainless steel yang tipenya tinggi atau mungkin non stainless steel gitu. Kalau harga unit Pak, yang jelas unit, Pak. saya nggak hafal Pak. Tapi kalau main data ada lah Pak gitu. Gitu. Karena untuk ya tadi Pak mungkin yang jelas kan kalau mendesain misalkan corrosion inhibitor kita harus mengfiskan PNID-nya dulu. Misalnya desain tangki mau berapa tangkinya mau ukuran berapa gitu kan. Terus dari tangki ke outputannya itu mau pakai pipa atau pakai cuping gitu kan. Kalau pakai cuping memang lebih mudah ya, lebih mudah apa bending-bendingnya lah, belok-beloknya gitu. Terus kebetulan materialnya stainless dan otomatis bisa menahan pressure tinggi gitu. Suaranya Oh ya, turun lagi nih, Pak. maaf Pak. Oh ya, mungkin kalau harga ya saya nggak ini Pak, nggak hafal Pak untuk harga karena tiap desain kan beda-beda ya gitu, tingkat kesulitannya gitu. Contoh misalkan konservator kita desain tangki kan. Nah ini tangkinya mau platnya stainless atau karbon gitu, itu juga mempengaruhi. Terus ukuran luasan sekit. Kalau harga cuping mungkin sama ya gitu. Terus kalau pressure gauge, relief valve yang kecil itu mungkin sama. Mungkin yang membedakan di pompa gitu. Kalau pompa-pompa pneumatik mungkin ya harga-harga segitulah ya. Cuman kalau pompa elektrik udah beda lagi gitu. Terus kedua, ini kan sifatnya fabrikasi ya Pak ya, mungkin yang fabrikasi. Pasti ada, karena ini biasanya package ini biasanya masuk skupnya mechanical sebenarnya, bukan instrumen gitu. Pasti ada namanya dokumen-dokumen fabrikasi. Contoh misalkan kan ada NDT, ada PMI, misalkan ada apa tangkinya stainless gitu. Terus ada painting prosedur atau paintingnya misalkan 3 layer misalkan atau itu kan itu ada standar, ada painting specification, kita ngikuti painting project dan kita harus pakai third party, terus NDT juga ada third party, terus ada welding, pengetesan welding ya, itu juga pakai third party. Ya, itu Pak harga-harga itu yang memang harus kita juga akomodir. Memang tergantung proyeknya Pak. Kalau misalkan biasa yang penting jalan, nggak ada apa harga-harga di luar fabrikasi ya itu nggak masalah. Cuman kalau di-include-kan ya kita harus masukkan harga-harga itu. Gitu. Kalau katakan seperti corrosion inhibitor, itu kalau dalam proses engineering itu berapa orang yang bekerja dan berapa lama nih Pak proyek seperti itu? Berapa orang ya Pak ya? Kalau ya ini mau maaf Pak, kalau saya misalkan yang ada paling cukup ya saya 2 orang lah mungkin bantu di sisi mechanical kan, karena terus sisanya ya ini Pak orang-orang fabrikasi misalkan welder, terus teknisi instalasi untuk instalasinya misalkan masang pompa, terus ada ya semacam senior lah Pak atau QC ya mungkin ya misalnya QC untuk instalasi karena orang itu juga bertanggung jawab terhadap siapa ya runningnya gitu Pak. Setelah kita udah pasang sebelum FAT kan kita otomatis running ya. Nah itu bertanggung jawab juga gitu. Ya mungkin sekitar 5-6 orang cukup lah Pak gitu. Itu. Terus apa Pak pertanyaan kedua Pak? Mohon maaf. Berapa lama proyek itu? Berapa lama ya Pak? Estimasi kalau pneumatik itu mungkin sekitar 4-5 bulan Pak. 4-5 bulan ya? Ya. Yang lama itu biasanya di delivery pompa sama desain tangki. Kalau painting sih cepat gitu. Tangki mungkin 3 minggu lah ya udah full.
Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ini, tadi suaranya menurun lagi, Pak. Dari Pak Arya Budi ya, untuk pneumatic system bagaimana cara seal calculation-nya? Sebenarnya saya belum pernah ya, Pak. Integrity level. Iya, saya belum pernah sih Pak mengenai dapat project ini yang menghitung seal ya. Kebetulan saya pasti udah dapat nih seal-nya berapa gitu. Gitu. Emang kurang paham Pak kalau ini seal kalkulasi. Baik. Ada pertanyaan lain lagi? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini ya. Ini tanya jawab sekitar ya 30 menitan ini tadi. Sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih pada Pak Arviko Septanto yang sudah memaparkan materi pada webinar BK Teknik sore hari ini dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sistem pneumatik. Terima kasih kepada Pak Eldian yang sudah menyampaikan momen sore hari ini dan terima kasih pada Ibu dan Bapak sekalian yang masih bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya, Selasa, Rabu lagi. Mudah-mudahan acara yang kita jalan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Ya. Pak Edi. Terima kasih semuanya. Ya, sehat-sehat semuanya, Pak. Arviko. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Pak Edi. Ya, terima kasih, Pak. Benar Pak Edi. Ya, terima kasih. Baik, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.